perkenalkan nama saya Siti Aisyah, NPM 18606013, lokal A1 2018, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini saya akan membuat praktek konseling individu bersama dengan konseling saya. Konseling individu ini menggunakan pendekatan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Langsung saja mari kita saksikan video edukasi ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu Aisyah ya? Iya, benar, dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya saya bicara? Saya dengan Risnawati, Bu. Bisa dipanggil Risna. Oh, Risnawati. Risna ini yang pernah hubungi saya lewat DM itu kan? Betul sekali, Bu. Salam kenal ya, Narisna. Iya, Bu. Salam kenal kembali. Risna, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Alhamdulillah ya kalau kabar kamu juga baik. Saya ingin mengingatkan nih, kita kan masih di dalam masa pandemi. Jadi kamu harus pandai-pandai ya, jaga kesehatan selalu, usahakan kalau keluar rumah itu selalu menggunakan masker. Selalu rajin cuci tangan dan juga jangan lupa selalu jaga jarak kalau lagi di kerumunan. Karena kita kan tidak tahu nih banyak orang yang sakit atau tidak. Dan jangan lupa juga yang paling penting itu rajin-rajin berolahraga supaya daya tahan tubuh kamu itu tidak agar selalu stabil, agar kamu bisa terhindar dari segala penyakit nih. Siap, Bu. Makasih atas nasihatnya. Insya Allah akan selalu mengingatinya. Iya, Narisna, sama-sama. Kita kan harus saling mengingatkan satu sama lain nih agar tetap selalu sehat di masa pandemi ini. Karena kita tidak pernah tahu nih kapan pandemi ini akan segera berakhir. Akan tetapi kita itu harus jaga kesehatan kita semampu yang kita bisa, seperti itu. Iya, Bu, betul sekali. Walaupun kita hidup berdampingan dengan pandemi, tetapi kita harus tetap sehat. Iya, seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong kesibukan Narisna saat ini apa saja kalau saya boleh tahu? Kesibukan saya saat ini itu sekolah online, Bu. Karena lagi corona kan, jadi saya sekolah online dan sekalian saya tuh di rumah bantu-bantu orang tua. Oh, ternyata kamu masih sekolah ya. Kalau saya boleh tahu sekolahnya di mana, Narisna? Iya, Bu, saya masih sekolah. Saya sekolahnya di SMA Negeri 2 Tarakan. Oh, sekolah di SMA Negeri 2 Tarakan ternyata. SMA 2 itu kalau tidak salah yang di Kampung 4 itu ya kan? Iya, Bu, betul sekali. Ngomong-ngomong, kamu jurusan apa di SMA Negeri 2 Tarakan, Narisna? Saya mengambil jurusan IPA, Bu, dan sekarang saya sudah kelas 12. Wah, kamu sudah sekarang kelas 12 ya. Sebentar lagi kamu akan lulus sekolah dan sebentar lagi juga kamu masuk di perguruan tinggi, ya kan? Iya, Bu, alhamdulillah sebentar lagi saya akan lulus sekolah dan masuk ke perguruan tinggi. Ngomong-ngomong, setelah kamu tamat nanti kamu langsung kuliah dulu atau kamu cari kerja atau gimana, Narisna? Saya insya Allah lanjut kuliah, Bu. Oh, jadi kamu langsung kuliah ya? Iya, Bu. Oh, seperti itu. Kalau saya boleh tahu, kamu nanti kuliahnya di mana? Terus ngambil Saya jurusan insya Allah apa?
Saya insya Allah inginnya tuh kuliah di UGM, Bu, terus mengambil jurusan ekonomi bisnis. Wah, keren sekali. Semoga apa yang kamu harapkan dapat tercapai ya, dan semoga kamu bisa lulus dengan nilai yang bagus, dan semoga juga kamu dapat diterima di kampus yang kamu inginkan, Narisna. Tetap semangat ya. Amin. Iya, Narisna. Amin, insya Allah. Terima kasih, Bu, atas doa dan motivasinya. Iya, Narisna, sama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong, Narisna ini tinggalnya di mana ya? Saya tinggalnya di Karangbalik, Bu. Oh, di Karangbalik. Ternyata jauh juga ya dari sekolah kamu dan tentunya dari rumah saya. Iya, Bu, jauh. Ngomong-ngomong, Narisna ini tahu dari mana kalau saya tuh sedang buka praktek konseling ini? Saya dapat info dari teman saya, Bu. Saya juga dapatnya dari IG sih. Makanya pas dia kasih tahu ke saya jadi tertarik, Bu. Makanya saya menghubungi Ibu lewat DM itu kemarin. Oh, seperti itu. Saya senang sekali kamu bisa menghubungi saya. Memang betul. Saya itu sedang membuka praktek konseling individu atau konseling pribadi. Karena itu saya dapat tugas dari dosen saya untuk membuat praktek konseling. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih sama Narisna. Tidak apa-apa saja kan kalau misalnya kita video call seperti ini tuh saya sambil merekam layar loh. Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Ya, soalnya ini untuk dokumentasi saya, untuk tugas saya buat praktek video ini, praktek konseling ini maksud saya. Ya, Bu, tidak mengapa kalau di video, Bu, atau direkam. Terima kasih ya Narisna sebelumnya. Sama-sama, Bu. Baik, kalau seperti itu, sepertinya ada sesuatu hal nih sehingga membuat kamu tuh menghubungi saya. Kalau saya boleh tahu itu apa ya? Ya, Bu, betul sekali. Saya menghubungi Ibu itu karena saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh, seperti itu. Sebelum kita membahas permasalahan dari Narisna ini lebih dalam lagi, saya ingin bertanya nih sebelumnya, apakah Narisna pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Sebelumnya saya itu orangnya agak tertutup dan juga saya tuh kurang percaya dengan orang lain. Makanya saya tuh kalau punya permasalahan, saya itu pendam saja. Dan saya itu tidak pernah menceritakan permasalahan saya dengan orang lain. Tapi karena saya ingin mencari solusi permasalahan saya, makanya saya memberanikan diri untuk menghubungi Ibu. Oh, seperti itu. Jadi ini merupakan konseling yang pertama ya buat Narisna sendiri? Iya, Bu. Ini untuk saya. Sebenarnya saya masih ragu untuk melakukan konseling. Tapi dan pemberi solusi, makanya saya melakukan konseling ini untuk mencari solusi dari permasalahan saya, Bu. Baik, karena ini pertama kalinya kamu melakukan konseling, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu tentang konseling itu sendiri. Jadi, bimbingan dan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konselinya. Jadi, tugas saya di sini sebagai seorang konselor dan Narisna sebagai konseli saya. Tujuan dari konseling ini yaitu membantu konseli dalam memecahkan permasalahan si konseli secara mandiri yang mengikuti arahan dari konselornya. Jadi di sini tugas saya itu hanya membantu Narisna dalam memecahkan permasalahan Narisna yang sedang Narisna alami saat ini. Akan tetapi Narisna sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan Narisna. Nah, konseling itu sendiri memiliki beberapa asas di dalamnya yang harus dipatuhi oleh setiap konselor.
Adapun asasnya yang pertama itu kesukarelaan. Saya ingin bertanya dulu nih kepada Narisna, apakah Narisna itu menghubungi saya atas sukarela atau adanya dorongan atau paksaan dari orang lain? Saya menghubungi Bu atas kesukarelaan saya Bu, untuk dari kemauan saya sendiri dan tidak ada dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Oh, seperti itu. Berarti Narisna datangnya ke sini tuh secara sukarela ya, tidak ada paksaan atau dorongan dari orang lain? Iya Bu, saya menghubungi Ibu karena sukarela Bu. Baik, saya jelaskan ya lagi ya. Jadi asas kesukarelaan ini nantinya Narisna itu akan menyampaikan permasalahan dari Narisna itu secara sukarela. Saya tidak akan mendorong Narisna untuk menceritakan permasalahan Narisna, tetapi Narisna sendiri yang akan menceritakan permasalahan dari yang Narisna alami kepada saya. Seperti itu. Dan ini yang kedua, ada di situ namanya ada asas keterbukaan, di mana dalam asas keterbukaan ini Narisna itu harus terbuka kepada ibu. Tidak ada yang tidak boleh ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi. Pokoknya Narisna itu harus jujur sejujur-jujurnya kepada saya dalam melakukan konseling ini. Pokoknya selama Narisna menceritakan permasalahan Narisna nantinya, Narisna itu harus secara terbuka, tidak usah ada yang ditutup-tutupi, supaya saya itu bisa memahami permasalahan yang sedang kamu alami saat ini, dan kemudian saya bisa membantu kamu nantinya. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi Narisna di sini jangan takut ya kalau misalnya setelah kamu menceritakan permasalahan kamu kepada saya akan membocorkan permasalahan kamu ini kepada orang-orang. Itu tidak perlu takut lagi Narisna, karena di sini saya itu memegang asas kerahasiaan. Jadi setiap apa yang kamu bilang kepada saya itu hanya kita berdua yang tahu, yaitu kamu dan saya. Seperti itu. Jadi kamu tidak usah takut lagi ya Narisna. Iya Bu. Nah, selain itu konseling ini juga memiliki batasan waktu, di mana selama kita melakukan konseling individu ini waktunya itu sekitar 20 menit. Di mana dalam 20 menit ke depan ini Derisna bisa menceritakan permasalahan dari Narisna kepada saya, dan kemudian saya akan membantu Narisna untuk memecahkan permasalahan ini. Tetapi apabila selama 25 menit ke depan kita belum menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan Narisna ini, maka kita akan buatkan jadwal pertemuan selanjutnya agar kita bisa memecahkan permasalahan dari Narisna. Seperti itu. Bagaimana Narisna? Apakah bisa dimengerti? Baik Bu, saya mengerti. Baik, karena Narisna sudah mengerti dengan apa yang sudah saya bilang tadi, ada baiknya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya memulai konseling kita pada hari ini. Iya Bu. Baik, tadi kan kamu tuh sempat bilang sama saya kalau kamu itu sedang memiliki masalah. Kalau saya boleh tahu nih, masalah apa yang Narisna hadapi saat ini? Gini Bu, sebenarnya saya ini merasa bingung dan cemas Bu. Kemudian akhir-akhir ini saya tuh sulit konsentrasi. Oh, jadi seperti itu ya Narisna. Narisna ini mengalami kebingungan sampai membuat Narisna tidak berkonsentrasi dalam pelajaran, seperti itu? Betul sekali Bu. Kalau boleh tahu itu penyebabnya apa ya Narisna? Sebenarnya saya ambil ekonomi, tetapi orang tua saya tidak menyetujuinya Bu, tidak diizinkan untuk kuliah di Jogja. Oh, berarti Narisna ini mempunyai cita-cita sebagai seorang pebisnis ya? Iya Bu.
Bagus sekali, Nak Risna. Tapi kenapa orang tua Nak Risna tidak mengizinkannya? Mungkin karena orang tua saya itu ingin saya kuliah di UBT, Bu, mengambil jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian. Mereka tuh tidak ingin saya tuh jauh dari mereka. Mereka tuh ingin saya dekat dengan mereka di sini biar mereka lebih tentram dan tidak khawatir dengan saya, Bu. Makanya mereka tuh inginnya saya kuliah di Tarakan aja. Oh, jadi orang tuanya Narisna ini ingin agar Narisna kuliahnya tuh di UBT ya, di UBT saja karena lebih dekat. Seperti itu ya Narisna? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Ngomong-ngomong, Narisna punya adik enggak? Punya, Bu, saya punya 2 adik, yang satu masih SMP, yang punya lagi masih SD. Oh, masih kecil-kecil ya? Iya, Bu. Ya, mungkin itu yang membuat pertimbangan kedua orang tua kamu. Karena Narisna ini masih memiliki 2 orang adik seperti itu. Iya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Saya punya pertanyaan skala nih buat kamu. Dari skala 1 sampai 10, di mana pada angka 1 itu merupakan Risna itu merasa mengalami kebingungan terhadap perbedaan pilihan itu sendiri. Nah, kemudian di angka 10 ini Risna itu memiliki kebebasan untuk memilih. Kira-kira nih ya, Risna itu berada di angka berapa? Sebenarnya saya merasa bingung, Bu. Sepertinya saya berada di skala angka 4. Wah, kamu berada di angka 4, berarti Narisna ini benar-benar merasa kebingungan, iya seperti itu? Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu ya, Narisna, alasan apa yang membuat Narisna itu tetap bertahan padahal Narisna ini itu merasa kebingungan? Karena saya berusaha untuk mengikuti semua keinginan orang tua saya, Bu. Namun saat ini juga saya merasa sangat, Bu. Bisa diulangi, Narisna? Karena saya, Bu, berusaha untuk mengikuti setiap keinginan orang tua saya. Namun saya juga tuh ingin sekali, Bu, kuliah di Jogja. Kalau saya boleh tahu ya, Narisna, alasan apa yang membuat Narisna itu tetap bertahan? Padahal ini kan kita tahu nih, Narisna itu sendiri merasa bingung, kebingungan begitu. Jadi, Bu, karena saya itu berusaha untuk mengikuti setiap keinginan orang tua saya. Tapi di sisi lain saya juga ingin kuliah di Jogja. Oh, sebenarnya Narisna itu anaknya penurut ya terhadap kedua orang tua Narisna. Iya, Bu. Bagus sih sebenarnya. Kalau saya boleh tahu ya Narisna, kira-kira hal kecil apa yang dapat Narisna lakukan? Saya akan berusaha untuk giat belajar, Bu, dan saya akan bergiat untuk mencari informasi. Loh, meski kamu merasa kebingungan, tapi kamu masih punya semangat yang tinggi ya? Iya, Bu. Nah, sebelum itu mari kita mengkaji antara keuntungan dan kerugiannya nih. Risna coba sebutkan apa saja keuntungan Narisna berada di ekonomi bisnis itu sendiri. Atau mungkin keuntungan saya berada di jurusan ekonomi bisnis itu, Bu, karena sebelumnya di sekolah saya itu saya pernah mengikuti ekskul Big Air.
ekskul itu Bu, kami itu dikasih tugas untuk menjual dan mengkaji tentang bisnis-bisnis. Makanya dari ekskul itu saya itu tertarik dan punya pengalaman untuk menggali dan bisnis Bu. Sehingga nanti kalau saya mengambil jurusan ekonomi bisnis di Jogja, mungkin saya akan bisa menguasainya. Wah, keren sekali ya. Baik, kalau keuntungannya yang di UBT seperti apa kira-kiranya? Mungkin keuntungannya karena kan saya pas saya SMA ini kan mau mengambil jurusan IPA. Nah, terus nanti orang tua keinginan saya itu nanti kalau saya di UBT itu mengambil jurusan pertanian, kan hampir sama aja tuh Bu pelajarannya. Dan juga kalau di UBT itu sesuai dengan keinginan orang tua saya Bu. Tadi Narisna sudah memahami keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Karena kuliah jurusan ekonomi itu biayanya cukup mahal. Belum lagi biaya rumah, biaya makan nanti kamu selama ada di sana. Kemudian jauh juga kan dari orang tua, dan saya melihat kalau kamu juga tadi mengatakan bahwa kamu itu masih memiliki 2 orang adik, yang dimana keduanya juga masih sekolah. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan oleh kedua orang tua Narisna, agar Narisna itu bisa kuliah di tempat yang dekat-dekat saja, agar tidak terlalu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Seperti itu, Narisna. Iya Bu, saya juga sadar bahwa orang tua saya hanyalah seorang petani dan ibu rumah tangga yang pekerjaannya tidak tetap. Jadi biaya yang harus dipikirkan oleh orang tua saya itu banyak Bu. Betul sekali ya Narisna. Kalau seperti itu, hal apa yang akan Narisna lakukan nih? Saya akan berusaha mencari beasiswa Bu untuk meringankan orang tua saya. Berarti Narisna harus belajar lebih giat lagi ya, seperti itu ya Narisna. Iya Bu. Ngomong-ngomong, orang tua Narisna itu sudah tahu belum kalau Narisna itu ingin menjadi seorang pebisnis, atau Narisna itu sudah pernah mengutarakan perasaan dari Narisna ini kepada kedua orang tua Narisna? Sudah Bu, saya sudah pernah mengutarakan kepada orang tua saya pernah bilang kalau saya itu ingin menjadi seorang pebisnis. Namun kalau untuk sekarang ini saya mau mengatakannya itu rasanya takut Bu. Oh, seperti itu ya. Narisna sekarang coba dengarkan saya. Narisna coba bayangkan kalau semisalkan Narisna itu berani mengutarakan pendapat dari Narisna kepada kedua orang tuanya Narisna. Nih, setelah itu orang tua Narisna akan mempertimbangkan keinginan dari Narisna. Seperti itu ya Narisna. Sekarang coba dengarkan saya ya Narisna. Coba bayangkan kalau semisal nih Narisna itu berani mengutarakan pendapat dari Narisna kepada kedua orang tua Narisna. Setelah itu orang tua Narisna akan mempertimbangkan keinginan dari Narisna. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nih perasaan apa yang Narisna rasakan? Mungkin saya akan merasa sangat senang dan lega Bu. Karena kamu merasa tenang dan merasa lega nih, kira-kira untuk mewujudkannya itu dengan cara seperti apa? Saya akan menyampaikan kepada orang tua saya bahwa keinginan saya itu ingin menjadi seorang pebisnis. Nah, untuk menjadi seorang pebisnis itu saya ingin kuliah di Jogja. Itu Bu. Bagus sekali ya.
Narisna. Nah, sekarang nih saya tanyakan kepada Narisna. Tadi sudah ingin menyampaikan perasaan dari Narisna kepada kedua orang tua Narisna. Coba deh Narisna cari waktu yang sekiranya tepat untuk Narisna membicarakan hal ini kepada kedua orang tua dari Narisna. Kira-kira waktu kapan? Saya akan santai, Bu. Mungkin setelah habis makan malam, saya akan menyampaikan pendapat saya kepada kedua orang tua saya. Iya, bagus sekali. Berarti Narisna akan menyampaikan perasaan dari Narisna dan keinginan dari Narisna di saat semuanya sedang santai. Setelah makan malam ya, menurut saya itu sudah cukup baik. Sehingga orang tua dari Narisna ini nantinya akan bisa mempertimbangkan ketika dalam keadaan santai pasti orang tua akan tidak akan marah seperti itu, Narisna. Ya, Bu, betul sekali, Bu. Oh iya, ini waktunya kan sebentar lagi sudah mau habis ya kan. Kira-kira nih, tadi kan sudah ditentukan beberapa solusi kan ya. Coba apa saja sih dari yang kita bahas ini, solusi apa yang kamu dapat terima? Solusinya itu saya harus rajin belajar, giat mencari informasi untuk beasiswa, dan juga saya harus berani menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya. Iya, mungkin menyampaikannya itu tidak harus tergesa-gesa. Nah ya, harus memperhatikan kondisi dari kedua orang tuanya Narisna. Itu pada saat sedang santai, seperti yang Narisna katakan tadi, pada saat sudah selesai makan malam itu Narisna bisa sampaikan apa saja yang Narisna ingin, yang saat ini Narisna rasakan, seperti itu. Sehingga orang tua Narisna itu dapat mempertimbangkan keinginan dari Narisna ini, sehingga Narisna bisa mewujudkan cita-citanya Narisna, seperti itu. Amin. Terima kasih, Bu, atas motivasi nasihatnya. Iya, sama-sama. Nah, untuk itu kira-kira dari konseling ini perasaannya Narisna itu sudah seperti apa? Saya merasa sangat senang, Bu, dan sekarang ini saya lebih lega karena sudah bercerita kepada Ibu. Syukurlah kalau seperti itu, Narisna. Sudah tidak bingung lagi, Narisna sudah tidak cemas lagi, dan sudah merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya, seperti itu. Iya, Bu. Kira-kira minggu depan atau kapan-kapan Narisna itu bisa menghubungi saya lagi kok. Nanti saya sharing kepada Ibu akan sharing kepada Narisna, cerita-cerita kepada Narisna, dan juga agar Ibu nih mengetahui progres dari Narisna agar nantinya saya bisa tahu keputusan dari kedua orang tua Narisna itu seperti apa. Seperti itu, Narisna. Baik, Bu, minggu depan saya akan mencoba menghubungi Ibu lagi. Iya. Ibu tunggu ya, Narisna. Kalau seperti itu, Ibu cukupkan dulu ya konseling kita pada hari ini. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah dengar cerita saya dan memberikan nasihat kepada saya. Iya, sama-sama Narisna. Terima kasih juga ya sudah mau menghubungi saya. Sama-sama, Bu, dan terima kasih kembali. Ya, Narisna. Kalau begitu, Ibu tutup dulu ya teleponnya Narisna, karena habis ini Ibu tuh ada mata kuliah lagi, seperti itu. Baik, Bu, tidak mengapa, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.